家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Road Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berlanjut dengan Xiaoyan yang menghela nafas setelah Xiaoyan benar-benar terbebas dari penekanan hidup dan mati. Selanjutnya Xiaoyan bersiap untuk menggunakan sisa kekuatannya dan memusnahkan semua taiksu yang ada. Tatapan Xiaoyan pun seketika terjatuh pada sosok Su Qiantai, dan hanya dengan satu tatapan ini Su Qiantai mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menyuruhnya untuk pergi dan Su Qiantai pada saat ini mengerutkan kening. Ia juga melihat bahwa Tuan Su telah dikalahkan dan Su Qiantai pada saat ini memiliki cukup alasan untuk pergi. Su Qiantai pun sedikit mundur sementara Xiaoyan pada saat ini segera meraih Su Qiantai. Xiaoyan pun segera berteriak apakah Su Qiantai akan pergi. Su Qiantai pada saat ini tampak memiliki ekspresi terkejut dan sosoknya mundur dengan kecepatan tinggi. Sosoknya berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan menghilang dalam kehampaan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berhenti dan Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan yang berada di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan harus menyingkirkan para prajurit taiksu sesegera mungkin. Ledakan pada akhirnya seketika terjadi dengan bayangan besar yang terjatuh ke arah bintang-bintang di sekitar. Bintang-bintang di langit ini tidak dapat menahan tekanan berat dan runtuh dengan cepat. Selanjutnya Xiaoyan melihat belasan kapal Dewa Taiksu. Xiaoyan kali ini bertekad untuk menghabisi Xuan King karena meskipun kekuatan dari Xuan King memang tidak cukup untuk menimbulkan ancaman, tetapi tidak dapat disangkal bahwa rencana Xuan King merupakan rencana yang sangat brilian. Xiaoyan pun segera bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat dan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa Xiaoyan telah mencari semua kapal Dewa Taiksu. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya karena Xiaoyan tidak menemukan keberadaan Xuan King. Xiaoyan lanjut mengerutkan kening dan bergumam bagaimana mungkin mereka bisa menghilang begitu saja. Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa bukan hanya Xuan King yang pada saat ini menghilang. Orang-orang kuat yang berada di atas keabadian para dewa pada saat ini telah menghilang. Mereka tampak seolah-olah menghilang begitu saja dan Xiaoyan pada saat ini langsung menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir bahwa ini pasti dilakukan oleh sosok Zhang Mixi. Sekarang yang tertinggal di sini hanyalah kapal dari Dewa Taiksu dan benar-benar tidak berharga bagi Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar merasa kesal di dalam hatinya. Xiaoyan telah berkelana antara hidup dan mati untuk pertempuran ini. Xiaoyan bahkan hampir dibunuh oleh sosok dari Tuan Su dan Xiaoyan pada akhirnya tidak mendapatkan apapun. Bersamaan dengan hal tersebut, kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat menghilang. Tingkat kekuatan Xiaoyan kembali terjatuh ke langkah pertama keabadian para dewa. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening setelah menemukan bahwa auranya yang telah terjatuh ke dasar tampaknya kembali bangkit. Dalam gerakan pertempuran sebelumnya, sepertinya kekuatan aturan yang sebelumnya tidak dapat dipahami oleh Xiaoyan telah menjadi jauh lebih jelas. Aura menyapu dan dari kehampaan api pada saat ini seketika menyembur keluar. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa ranahnya telah menembus dari tingkat pertama keabadian para dewa ke tingkat kedua keabadian para dewa. Bersamaan dengan hal itu, Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tampak terlihat sedikit terhuyung. Xiaoyan pun mendongak melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menopang sang ratu. Sang ratu tampak terlihat pucat dan tampak terlihat lemah begitu terjatuh dalam pelukan Xiaoyan. Sang ratu juga berkata bahwa ia benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena Xiaoyan telah kembali.
Di sisi lain, ketika Ye Beijing melihat pemandangan ini, sosoknya seketika memiliki ekspresi tercengang. Yang Mulia yang jatuh dalam pelukan Xiaoyan pada saat ini juga menatap ke arah Ye Beijing dengan tatapan provokatif. Ye Beijing pada saat ini seketika menjadi sangat marah hingga ia hanya bisa mendengus dingin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk dan bergumam, bukankah luka seorang keabadian para dewa seharusnya tidak berlangsung selama ini? Xiaoyan pada saat ini secara alami melihat adanya tipu muslihat kecil dari sang ratu. Namun meskipun begitu, alasan mengapa Xiaoyan muncul di samping sang ratu adalah karena Xiaoyan lebih takut pada Ye Beijing dan Xiaoyan lebih baik menjaga jarak dari Ye Beijing. Sekarang sang ratu sudah ada di sini dan dapat dikatakan sang ratu merupakan perisai terbaik. Sementara itu, menanggapi perkataan Xiaoyan, Yang Mulia Ratu segera bertanya apakah Xiaoyan tidak ingin Yang Mulia Ratu jatuh ke dalam pelukannya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar hal ini sebelum akhirnya diam-diam mengeluarkan tangan dan memeluk sang ratu. Ketika Yang Mulia Ratu menyadarinya, sudut mulutnya pada saat ini sedikit terangkat. Ia lanjut mengusapkan kelapanya dengan lembut ke dada Xiaoyan dan tampak menikmati momen ini. Sementara itu Xiaoyan memperhatikan banyak prajurit Taiksu yang tersisa dan bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan Taiksu ini sekarang. Yang Mulia Ratu tampak enggan melepaskan pelukan Xiaoyan dan berkata bahwa seseorang akan mengurusnya dan Xiaoyan sebaiknya peluk Yang Mulia Ratu untuk sejenak. Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu di kejauhan, Ye Beijing pada saat ini tampak mengerutkan kening melihat adegan di hadapannya. Dengan sedikit nada marah, sosoknya pada saat ini segera berkata jika tidak ada yang perlu dikatakan oleh Xiaoyan kepada Ye Beijing, maka ia akan pergi. Ye Beijing tampak terlihat tidak senang melihat dua sosok yang saling berpelukan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga merasakan rasa canggung akibat perkataan Ye Beijing. Bagaimanapun Ye Beijing telah menolong Xiaoyan dan jika tidak, Xiaoyan tidak akan mampu bertahan begitu lama. Xiaoyan pun melepaskan Yang Mulia Ratu dalam pelukannya dan Xiaoyan segera membungkuk menangkupkan tangannya ke arah Ye Beijing. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada Ye Beijing atas bantuannya. Ye Beijing pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa ia telah berusaha keras dan banyak membantu Xiaoyan. Ucapan terima kasih yang sederhana saja tidaklah cukup. Ye Beijing pun segera melangkah maju dan sosoknya yang anggun seketika muncul di hadapan Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apa yang dimaksud oleh Nona Ye Beijing. Apalagi yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Ye Beijing tampaknya masih ingin memaksa Xiaoyan berlatih kultivasi ganda. Jika begitu permasalahannya, tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkan Ye Beijing melakukan hal ini. Apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan ini memang benar karena Ye Beijing segera menjelaskan maksud dan tujuannya. Ye Beijing berkata bahwa ia ingin berlatih kultivasi ganda bersama dengan Xiaoyan. Hal ini dapat membuat Xiaoyan menembus batas kekuatan dengan cepat. Itu akan bermanfaat tanpa membahayakan nyawa Xiaoyan. Selain itu, orang di sebelah Xiaoyan ini tidak akan dapat melakukan hal tersebut. Ye Beijing menyilangkan lengannya di dada seolah-olah berusaha memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna sebaik mungkin. Sementara itu Xiaoyan sedikit tertegun sebelum akhirnya perlahan mengangkat kelapanya. Dengan tatapan serius, Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin meminta maaf. Xiaoyan harus menolak untuk berlatih kultivasi ganda dengan Ye Beijing. Xiaoyan memang mengejar kekuatan, tetapi Xiaoyan memiliki cara kultivasinya sendiri. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan melirik ke arah dua wanita di sebelahnya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini saling berkenalan. Sebelum perkataan Xiaoyan ini selesai, dua gadis itu saling memandang dan menjawab serempak di hadapan Xiaoyan bahwa mereka saling mengenal. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung sebelum akhirnya sedikit mengangguk. Xiaoyan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, maka mereka bisa mengobrol sementara Xiaoyan akan pergi.
Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dua gadis ini menatap bersamaan ke arah Xiaoyan dengan tatapan tak bersahabat. Jelas mereka pada saat ini tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Selanjutnya Ye Beijing menatap ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa ia ingat namanya adalah Nanfu. Jika begitu permasalahannya, maka ia seharusnya memanggilnya dengan sebutan Ratu Sensi. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi mengapa kekuatannya masih tidak meningkat sama sekali? Yang Mulia Ratu sedikit mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum dan tidak peduli dengan ejekan Ye Beijing. Setelah beberapa saat, pada saat ini Yang Mulia Ratu tersenyum meledek dan bertanya apakah itu tujuan Ye Beijing. Mulut Ye Beijing seketika berkedut melihat ledekan yang dilontarkan oleh Yang Mulia Ratu. Ye Beijing pun segera mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa Yang Mulia Ratu benar-benar memiliki lidah yang tajam. Namun untuk permasalahan ini, sebaiknya mereka pada saat ini melakukan persaingan yang adil untuk mendapatkan Xiaoyan. Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya mengangkat bahu sambil sedikit mengangguk menanggapi perkataan dari Ye Beijing. Selanjutnya sosoknya segera berkata bahwa itu bisa saja dilakukan, tetapi tampaknya ia tidak menyukai mereka berdua. Begitu selesai berbicara, baik Yang Mulia Ratu dan Ye Beijing pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Terjebak di antara dua wanita dalam situasi kesulitan, Xiaoyan hanya bisa menunjukkan senyum canggung. Xiaoyan pada saat ini menyentuh hidungnya dan tersenyum polos sebelum akhirnya berkata, bukankah cinta sesuatu yang tidak bisa dipaksakan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, Ye Beijing tampaknya memiliki kesempatan untuk merebut hati Xiaoyan. Ia segera kembali menatap ke arah Yang Mulia Ratu dan keduanya pada saat ini tampak sama-sama saling bersaing. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat keduanya yang pada saat ini sama-sama gontok-gontokan. Semakin lama mereka pada saat ini mengeluarkan teriakan dan ketika pertarungan di antara keduanya hendak terjadi, Xiaoyan segera berteriak meminta keduanya untuk mendengarkan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melangkah maju untuk meredakan amarah yang terpancar dari kedua belah pihak. Dua gadis ini juga menatap ke arah Xiaoyan bersamaan. Menghadapi tatapan yang diarahkan kepada Xiaoyan, Xiaoyan hanya bisa menunjukkan senyum yang dipaksakan. Xiaoyan pada saat ini memaksakan diri untuk mengubah topik pembicaraan. Xiaoyan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini membicarakan tentang sosok Zhang Mixi terlebih dahulu. Ye Beijing menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya melirik ke arah Yang Mulia Ratu dengan ekspresi jijik. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan, bukankah sebaiknya mereka membahas permasalahan ini berdua saja? Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu berteriak dingin ketika berkata bahwa Yang Mulia Ratu mungkin tahu lebih banyak daripada Ye Beijing. Ye Beijing mengerutkan bibirnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Ia merasa bahwa Yang Mulia Ratu tidak dipilih oleh alam dewa kekacauan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ia bisa tahu banyak hal tentang Zhang Mixi? Sementara itu Xiaoyan merasa sebaliknya dan Xiaoyan menyadari bahwa Yang Mulia Ratu pasti tahu sesuatu tentang hal ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa perkembangan pertempuran hingga di titik ini merupakan bagian dari rencana Yang Mulia Ratu. Kebangkitan Xiaoyan dan perolehan sementara kekuatan Yang Mulia tidak tampak seperti suatu kebetulan. Ini tampak seperti merupakan rencana yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati oleh Yang Mulia Ratu. Xiaoyan juga telah memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini. Meskipun kekuatan fisiknya sendiri pada saat ini telah merosot, Xiaoyan memperoleh boneka dewa asli setengah langkah menuju alam kuno. Hal ini pada akhirnya akan dapat memainkan peran besar dalam pertempuran apapun. Jika Xiaoyan dapat mengambil alih tubuhnya, maka Xiaoyan akan memiliki dua klon dewa asli. Selain itu, di dalam bendera penekan jiwa selain dari sosok Ye Tian, ada juga sosok jiwa dari Tuan Su. Ini merupakan keuntungan terbesar dari pertempuran yang dilalui oleh Xiaoyan. Dalam pecahan jiwa ini, Tuan Su lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri daripada dikendalikan oleh Xiaoyan.
Hal ini dapat dengan jelas terlihat menunjukkan betapa pentingnya pecahan jiwa ini. Terlebih lagi, Xiaoyan juga telah memperoleh topeng pusaran yang ditinggalkan oleh Zhang Mixi yang pada saat sebelumnya dihancurkan oleh kristal butian. Xiaoyan juga tidak berniat untuk melepaskan topeng ini. Setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan masih belum mengetahui apa fungsi dari topeng tersebut. Xiaoyan juga masih bertanya-tanya apakah jika Xiaoyan menggunakannya, Xiaoyan akan bisa menjadi sosok Zhang Mixi. Apakah sosok Zhang Mixi ini adalah manusia atau dewa, dan apakah ia adalah yang mengendalikan segalanya? Atau mungkin mereka hanyalah sesosok boneka yang dikendalikan dari kejauhan? Tampaknya jika Xiaoyan ingin mengetahui jawabannya, Xiaoyan hanya bisa melepaskan topeng ini di alam dewa kekacauan. Tetapi meskipun begitu, informasi mengenai topeng ini benar-benar bukanlah sesuatu yang remeh. Tampaknya Hua Chan saja belum memperoleh informasi yang berguna setelah ia memburu sosok Zhang Mixi berkali-kali. Xiaoyan juga penasaran dan ingin tahu apakah Hua Chan telah memperoleh topeng seperti ini atau tidak. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung, Ye Beijing pada saat ini melirik ke arah Yang Mulia Ratu dan tampak seolah-olah siap untuk menertawakannya. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan Yang Mulia Ratu, ia benar-benar dapat berhubungan dengan sosok Zhang Mixi. Jika begitu permasalahannya, maka ia bisa menceritakan kepada Ye Beijing apa yang ia ketahui terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa ia tidak mengenali Ye Beijing dan mengapa ia harus memberitahunya. Ye Beijing sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat bahwa kedua gadis ini masih tidak dapat disatukan. Tampaknya banyak hal yang memang harus didiskusikan secara pribadi. Xiaoyan pun melirik ke arah Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Yang Mulia Ratu ini tidak sederhana. Apa yang terjadi di keseluruhan Senshi juga benar-benar membuat Xiaoyan merasa semakin aneh. Secara logika, Senshi seharusnya lebih kuat daripada alam iblis keabadian kuno. Bagaimana mungkin ada begitu sedikit keabadian dewa di Senshi? Xiaoyan benar-benar sangat bingung ketika Xiaoyan memikirkan mengenai hal ini. Namun Xiaoyan pada saat ini memiliki kepercayaan dengan apa yang telah diatur oleh Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah dua sosok yang pada akhirnya kembali saling berdebat. Bersama dengan hal tersebut, tiba-tiba sebuah suara yang familiar memanggil Xiaoyan dengan panggilan ayah. Xiaoyan juga pada saat ini seketika menoleh menyadari kemunculan dari sosok Xiao Yueli. Xiaoyan lanjut mengelurkan tangannya sementara Xiao Yueli pada saat ini segera terjatuh dalam pelukan Xiaoyan. Di udara, ayah dan anak perempuan pada saat ini saling berpelukan erat. Xiao Yueli pada saat ini lanjut menatap ke arah Xiaoyan dan dengan penuh kekhawatiran bertanya, apakah ayah baik-baik saja? Xiaoyan menyentuh kelapas Xiao Yueli dan menjelaskan bahwa ia baik-baik saja. Xiao Yueli pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya melihat sekeliling di mana banyak bintang-bintang runtuh. Sesaat setelah itu terlihat ada belasan bahtera dari alam dewa kuno yang tiba dengan suara gemuruh. Keyun pada saat ini melesat dengan cepat menuju langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan membungkuk menatap ekspresi cemas dari Keyun. Xiaoyan merasa terharu dan Xiaoyan segera berkata agar mereka jangan khawatir. Xiaoyan tidak. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan perkataannya, Xiaoyan melihat sosok Keyun melewatinya dan langsung bergegas menuju ke arah Yang Mulia Ratu. Keyun pada saat ini bertanya kepada Yang Mulia Ratu apakah Yang Mulia Ratu baik-baik saja dan ia memohon maaf karena terlambat. Xiaoyan pun tertegun dan sebelum Xiaoyan menarik lengannya, sebuah tangan yang kuat pada saat ini menggenggam lengan Xiaoyan. Sesosok tubuh kekar dan tinggi besar pada saat ini langsung memeluk erat tubuh Xiaoyan. Suara yang familiar juga terdengar ketika berkata bahwa adik junior benar-benar masih hidup.
Ia merasa senang karena adik junior telah berhasil selamat. Xiaoyan hampir cacat karena dipeluk dengan begitu erat oleh sosok yang ternyata adalah Rancang. Semua orang dari tim Fearless juga pada saat ini berdatangan ke sisi Xiaoyan dan semuanya memiliki ekspresi khawatir di wajah masing-masing. Xiaoyan pun segera menenangkan mereka dan berkata bahwa sekarang semuanya telah stabil dan mereka tidak perlu khawatir. Sementara itu Rancang pada saat ini segera berkata bahwa meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi adik laki-laki pasti telah mengalami pertempuran berdarah yang sangat tragis dengan Taiksu. Kemanakah orang-orang ini pergi? Dan Rancang benar-benar sangat ingin mencabik-cabik mereka. Rancang menoleh dan melihat ke sekeliling, di mana selain dari beberapa dewa Taiksu, ada juga banyak sosok yang tampaknya telah kehilangan kecerdasan mereka dan mereka hanya terdiam. Sementara itu Xiaoyan segera berkata sebaiknya mereka jangan menghancurkan semua yang ada di sini karena mereka perlu memanfaatkan teknologi Styx milik Taiksu. Harus diakui bahwa Taiksu memang jauh lebih maju dalam hal teknologi Styx. Dengan sumber daya yang cukup, para prajurit Taiksu ini mungkin tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Tetapi mereka yang berada di bawah keabadian Kaisar benar-benar akan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Pada akhirnya dengan perintah Xiaoyan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dari alam dewa kuno menyerbu melesat keluar. Mereka segera mulai menjarah semua yang ada dari para prajurit Taiksu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera mengambil alih dan segera membuat pengaturan untuk memulihkan Senshi. Yang Mulia berkata bahwa selanjutnya mereka bisa menggunakan energi dari Dewa Taiksu untuk membentuk kembali bintang-bintang yang hancur sebanyak mungkin. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja diinstruksikan oleh Yang Mulia Ratu. Seluruh laut kehampaan barat mengalami kerusakan paling parah dan jika ada cukup sumber daya, semua hal akan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini segalanya tampak tenang seolah-olah Senshi telah mengalahkan Taiksu seutuhnya. Namun Xiaoyan mengerti bahwa pertempuran sesungguhnya masih belum dimulai. Setidaknya apa yang dilihat oleh Xiaoyan tentang Senshi sekarang, Xiaoyan tidak dapat melihat harapan untuk menang. Orang yang kuat sangat langka di Senshi. Begitu penghalang dunia hancur seperti alam iblis keabadian kuno, perang ini akan benar-benar pecah dan apa yang bisa digunakan oleh Senshi untuk melawan. Singkat cerita, pada saat ini Xiaoyan menceritakan semua kejadian yang terjadi di dalam pertempuran. Semakin Rancang mendengarkan, semakin Rancang terkejut dan ia baru menyadari bahwa Xiaoyan telah tewas 2 kali dalam pertempuran ini. Tidak mengherankan cloning milik Xiaoyan sama sekali tidak bergerak pada saat sebelumnya. Rancang pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka Taiksu menangkap Yang Mulia Ratu dan ingin menggunakannya sebagai umpan untuk menghabisi saudara laki-laki. Xiaoyan tampak merenung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rancang. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya apakah sesungguhnya tujuan sebenarnya dari pengaturan Yang Mulia Ratu. Setelah menghabiskan waktu bersama sang ratu, Xiaoyan menyadari bahwa pengaturan ratu hanyalah lapisan pertama dan pasti ada alasan lain yang lebih penting. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang berbicara, Xiaoyan tiba-tiba mendongak dan sepertinya melihat beberapa kenalan lama. Dalam sekejap mata, ratusan tahun pada saat ini telah berlalu dan Xiaoyan melihat sosok-sosok yang dikenalinya. Xiaoyan pun melangkah maju dan terbang menatap ke arah pria yang memiliki tatapan berwibawa di matanya dan masih terlihat tinggi dan kuat. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan membungkuk ketika menyapa pemimpin aliansi Cao Cao. Orang ini adalah orang yang telah terluka parah oleh Jin Taiwei untuk melindungi Xiaoyan di aliansi Doshan. Selanjutnya Xiaoyan menyerahkan aliansi Doshan kepadanya untuk dikelola. Melihat Xiaoyan yang datang, Cao Cao pada saat ini langsung berlutut dengan satu kaki di hadapan Xiaoyan. Ia menangkupkan tangannya sambil membungkuk dan berkata bahwa ketidakmampuannya lah yang menyebabkan ia gagal melindungi aliansi Doshan.
Xiaoyan segera tertegun dan membantunya untuk berdiri sebelum akhirnya menepuk bahu Cao Kou. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa situasinya pada saat ini memang tidak bisa diprediksi. Aliansi Doshan pada akhirnya akan menjadi bagian dari masa lalu. Selama pemimpin aliansi Cao Kou masih berada di sini, bagaimana mungkin aliansi Doshan bisa menghilang? Pada saat ini sekelompok sosok juga berjalan melesat dari belakang Cao Kou. Di antaranya ada Jie, Zhongbo, Bailing, Shuzu, dan lain-lain. Mereka pada saat ini segera menangkupkan tangan masing-masing ketika menyapa sosok Xiaoyan atau Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangan ke arah mereka, dan Xiaoyan memiliki tatapan melankolis di matanya. Ketika mereka berada di aliansi Doshan, mereka hanya berada di level Dogat. Setelah sekian lama, ketika Xiaoyan kembali, mereka semua telah mencapai langkah kelima keabadian Kaisar. Bahkan ada di antara mereka yang lebih kuat, dan bahkan Cao Kou sendiri telah menembus langkah ketujuh keabadian Kaisar. Namun meskipun begitu, ada juga sosok yang pada saat ini tidak terlihat di hadapan mata Xiaoyan, dan Xiaoyan merasakan sedikit kesedihan. Selanjutnya Xiaoyan kembali mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas perhatian mereka di aliansi Doshan. Melihat wajah-wajah yang dikenalinya di depannya, Xiaoyan dengan sungguh-sungguh kembali menangkupkan tangannya dan membungkuk. Sementara itu Jie pada saat ini melangkah maju dan meletakkan lengannya tepat di bahu Xiaoyan. Ia mengusap lembut dadanya dan tampaknya ia tidak peduli bahwa ia adalah seorang wanita. Ia bahkan pernah mandi bareng bersama dengan Xiaoyan. Jie pada saat ini tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak berubah, dan Xiaoyan masih sangat rendah hati serta menyenangkan. Menghadapi Jie yang murah hati, Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Xiaoyan pernah berpikir bahwa Xiaoyan terlalu bebas, tetapi sekarang Xiaoyan merasa sangat akrab dan sangat hangat dengan Jie. Di kejauhan melihat apa yang dilakukan oleh Jie, banyak pasang mata yang merasa sedikit tidak wajar. Bagaimanapun ranah Xiaoyan jauh melampaui ranah orang-orang di hadapannya. Hal ini tidak dapat dihindari, dan mereka terkejut dengan sikap Xiaoyan yang merupakan orang kuat yang tampak begitu rendah hati kepada mereka. Melihat Jie yang bersikap seolah-olah mereka adalah teman, sosok-sosok kuat di belakang Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Namun mereka kembali dikejutkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sama sekali tidak marah. Xiaoyan lanjut tertawa dan berkata bahwa mereka adalah teman baik. Mereka akan mandi bersama setelah semua situasi menjadi semakin tenang. Semua orang seketika tertawa terbahak-bahak, begitu juga dengan Jie yang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ia lanjut menatap ke arah Xiaoyan dengan tulus sambil mengangguk berulang kali. Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa sekarang bintang Hongmeng dan aliansi Doshan telah menghilang. Ini adalah tempat yang dapat menumbuhkan banyak orang kuat di Sensi. Mereka tidak boleh membiarkan tempat-tempat seperti ini dibiarkan menurun. Bisakah mereka yang merupakan anggota kelopak bunga membangun kembali aliansi Doshan? Xiaoyan akan mengalokasikan cukup banyak sumber daya kepada mereka untuk merekrut para jenius dunia Sensi. Xiaoyan meminta mereka untuk memberikan orang-orang ini tempat untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan pada saat ini tersadar bahwa wadah-wadah yang seperti ini harus tetap terus dilestarikan. Ini merupakan rencana yang mulia, dan Xiaoyan segera memahami inti dari rencana tersebut. Xiaoyan pada saat ini harus memupuk banyak orang kuat untuk bisa mempertahankan dunianya sendiri. Semakin banyak orang kuat, maka akan semakin baik bagi Sensi. Sementara itu di sisi lain, mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Cao Kou pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Cao Kou berteriak, selama Yang Mulia memberi perintah, maka mereka akan membuat aliansi Doshan kembali bangkit. Semua orang pada saat ini mengangguk dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan harus merepotkan mereka semua. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini terdengar suara siulan dari kejauhan.
Sesosok tubuh anggun terlihat duduk di atas pundak sesosok pria tinggi kekar. Xiaoyan segera melihat sosok-sosok yang familiar ini dan menyapa sosok yang ternyata adalah Dong Haiyuan dan senior Lei Ji. Lei Ji yang berada di bahu Dong Haiyuan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera berkata bahwa ini benar-benar tidak mudah. Ia tidak menyangka Xiaoyan pada akhirnya masih bisa bertahan hidup. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan hanya beruntung. Sementara itu Dong Haiyuan pada saat ini tertawa dan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak berjumpa. Xiaoyan tampaknya telah menjadi begitu kuat. Mereka pada saat ini bahkan belum mencapai keabadian para dewa dan tidak bisa mengejar Xiaoyan. Xiaoyan kembali tersenyum dan dengan rendah hati berkata bahwa Xiaoyan hanya beruntung. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, baik Lei Ji dan Dong Haiyuan pada saat ini sama-sama mengangguk. Selanjutnya mereka pada akhirnya memulai perbincangan santai untuk waktu sejenak.